Sengatan mereka adalah peringatan keras bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan koloni. Sebuah rasa panas yang membakar, layaknya api yang menyentuh kulit manusia. Sangat layak dengan nama populernya, semut api. Namun, keajaiban sebenarnya dari spesies ini bukan terletak pada racunnya, melainkan pada kemampuan mereka untuk memanipulasi tubuh sendiri sebagai material benteng hidup. Mereka bukan sekadar serangga pengganggu yang menghuni halaman rumah, melainkan sebuah masyarakat militeristik yang memiliki disiplin baja dan kecerdasan bertahan hidup yang ekstrim. Kita sedang menyaksikan sebuah drama tentang loyalitas tanpa batas, di mana setiap individu rela menjadi benteng bagi keselamatan sang ratu dan masa depan generasinya. Hal mencengangkan para ilmuwan saat sarang mereka diterjang banjir. Ketika banjir, makhluk-makhluk ini tidak mengenal kata panik. Mereka justru merapatkan barisan, mengubah diri mereka menjadi sebuah entitas tunggal yang tak terpatahkan. Saat semua hewan darat berupaya untuk menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi, semut api memiliki trik khusus untuk menyelamatkan diri. Mereka melakukan sebuah tindakan yang menentang logika keselamatan dengan membentuk sebuah rakit hidup dari tubuh mereka sendiri. Mereka tidak mencari ranting atau daun kering sebagai pelampung, melainkan saling mengunci rahang pada kaki dan tubuh semut lain untuk menciptakan jalinan yang sangat kuat namun tetap lentur. Struktur ini adalah sebuah jembatan hidup yang memastikan koloni tetap berada di atas permukaan air meskipun arus mengalir dengan sangat deras. Dalam anyaman yang rapat ini, setiap semut memegang peran krusial untuk menjaga integritas rakit agar tidak terurai oleh gempuran gelombang air yang tidak menentu. Tekstur rakit ini sangat unik. Ia bisa membal dan menyesuaikan diri dengan tekanan, sebuah properti mekanis yang sulit ditiru oleh teknologi manusia manapun. Di tengah kepungan air yang mematikan, semut api membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari kemauan untuk saling terikat dan saling menopang satu sama lain. Dalam anyaman yang rapat ini, setiap semut memegang peran krusial untuk menjaga integritas rakit agar tidak terurai oleh gempuran gelombang air yang tidak menentu. Tekstur rakit ini sangat unik. Ia bisa membal dan menyesuaikan diri dengan tekanan, sebuah properti mekanis yang sulit ditiru oleh teknologi manusia manapun. Di tengah kepungan air yang mematikan, semut api membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari kemauan untuk saling terikat dan saling menopang satu sama lain. Struktur rakit ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal bagi aset yang paling berharga di dalam koloni, terutama larva dan sang ratu. Mereka diletakkan di bagian yang paling aman, terisolasi dari kebasahan yang bisa membunuh mereka dalam hitungan menit jika tidak ditangani dengan benar. Ini adalah bentuk pengorbanan kolektif, di mana ribuan pekerja bersedia berada di garis depan agar denyut nadi kehidupan koloni tidak terputus di tengah bencana. Kemampuan saling mengunci ini adalah refleks yang sangat cepat, terjadi hanya dalam hitungan detik setelah air menyentuh pintu masuk sarang mereka yang akan lembab. Tidak ada instruksi lisan, hanya insting kimiawi dan fisik yang memandu ribuan individu untuk segera bergabung menjadi satu kesatuan rakit yang kokoh. Dalam dunia semut api, ego individu telah lama mati, digantikan oleh kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari sebuah organisme raksasa yang sedang berjuang melawan maut. Rakit hidup ini adalah simbol dari ketangguhan yang murni, sebuah solusi biologis atas tantangan lingkungan yang seringkali meratakan kehidupan makhluk lain yang lebih besar. Semut api mengajarkan kita bahwa saat badai datang, hanya mereka yang berani saling menggenggamlah yang akan tetap mengapung di atas permukaan. Di atas air yang dingin, raga-raga kecil itu menuliskan narasi tentang persatuan yang tak tergoyahkan. Sebuah bangunan yang pondasinya terbuat dari nafas dan rahang. Rakit hidup semut api bukan sekadar tumpukan massa yang acak, melainkan sebuah struktur organisasi yang sangat cerdas
dan berlapis-lapis untuk tujuan yang berbeda. Di lapisan paling bawah, yang berfungsi sebagai ponton, terdapat semut pekerja yang paling kuat dan memiliki daya tahan fisik yang luar biasa tinggi. Mereka memikul beban seluruh koloni di pundak mereka, memastikan bahwa bagian atas rakit tetap kering dan stabil meskipun berada di tengah arus. Para pekerja di lapisan ponton ini memanfaatkan kantong udara mikroskopik yang terperangkap pada rambut-rambut halus di tubuh mereka agar tetap bisa bernapas dan mengapung. Meskipun posisi mereka berada di bawah air, kantong udara ini menjadi tangki oksigen darurat yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah keajaiban fisika yang diaplikasikan secara insting, sebuah teknik navigasi yang menjaga agar rakit tidak tenggelam ke dasar perairan yang gelap. Di lapisan tengah, koloni menyimpan barang-barang yang paling berharga bagi masa depan mereka, yaitu tumpukan telur, larva, dan pupa yang sangat rentan. Bagian ini dijaga agar tetap berada di atas permukaan air, namun tetap terlindungi oleh dinding tubuh semut pekerja yang berada di sekelilingnya. Lapisan tengah adalah jantung dari rakit hidup ini, sebuah ruang inkubasi darurat yang terus bergerak mengikuti irama gelombang air yang menghantam dari segala arah. Posisi yang paling aman dan terhormat di lapisan paling atas diberikan sepenuhnya untuk Sang Ratu, pusat dari seluruh kehidupan dan perintah koloni. Sang Ratu dijaga ketat oleh tim pengasuh khusus yang memastikan bahwa tidak ada satu tetes air pun yang menyentuh tubuhnya yang mulia selama perjalanan. Perlindungan terhadap Ratu adalah prioritas mutlak, karena tanpa kehadirannya, rakit ini hanyalah sekumpulan semut yang kehilangan tujuan dan masa depan genetiknya. Pembagian lapisan ini menunjukkan sebuah sistem hierarki yang sangat fungsional, di mana setiap individu memahami posisinya tanpa perlu ada perdebatan sosial yang panjang. Mereka bekerja dalam harmoni yang sempurna, membagi beban dan risiko secara proporsional demi satu tujuan tunggal, kelangsungan hidup kelompok. Dalam arsitektur rakit ini, kita melihat cerminan dari sebuah masyarakat yang sangat efisien, di mana keselamatan pemimpin dan generasi penerus adalah hukum tertinggi yang harus dijaga. Rakit hidup semut api bukanlah sebuah benda mati yang hanya pasrah mengikuti arus, melainkan sebuah entitas dinamis yang mampu melakukan navigasi menuju daratan. Mereka bisa bergerak secara aktif dengan cara mengatur distribusi massa tubuh mereka di atas air, menciptakan dorongan kecil yang mengarahkan rakit ke tempat yang lebih aman. Ini adalah kemampuan navigasi kolektif yang sangat presisi, di mana ribuan individu bertindak sebagai kemudi bagi keseluruhan struktur rakit. Dinamika yang paling luar biasa terjadi saat semut di lapisan bawah atau ponton mulai mengalami kelelahan yang hebat akibat menahan beban dan menahan napas. Secara otomatis dan sangat cepat, mereka akan bertukar posisi dengan semut yang berada di lapisan atas untuk mendapatkan kesempatan menghirup udara segar. Proses rotasi ini berjalan dengan sangat mulus tanpa menghancurkan struktur rakit, memastikan bahwa tidak ada satupun semut pekerja yang tewas karena kelelahan yang berlebihan. Sistem pertukaran posisi ini menunjukkan adanya komunikasi taktil yang sangat intens antar individu, di mana sinyal kelelahan dapat segera direspon oleh rekan-rekan di atasnya. Ini adalah bentuk jaminan sosial alami, di mana beban berat dipikul secara bergantian agar kolektivitas tetap berjalan dengan kecepatan dan stabilitas yang sama. Tidak ada yang dibiarkan menderita sendirian di bawah air, karena keselamatan satu semut adalah integritas bagi keseluruhan anyaman rakit hidup tersebut. Respons terhadap arus air juga dilakukan secara cerdas dengan mengubah bentuk rakit menjadi lebih ramping atau melebar sesuai dengan hambatan yang mereka hadapi di depan. Mereka bisa merespons perubahan tekanan air dengan sangat sensitif,
menghindari area yang terlalu bergejolak yang bisa merobek anyaman tubuh mereka secara paksa. Navigasi ini didorong oleh keinginan kolektif untuk segera menemukan tanah kering, sebuah kerinduan purba akan fondasi yang kokoh untuk membangun kembali rumah. Kehidupan di atas air bagi semut api adalah ujian tentang fleksibilitas dan kerjasama yang terus-menerus diuji oleh kerasnya alam liar yang tak terduga. Mereka mengajarkan bahwa untuk bertahan di tengah arus yang kencang, sebuah kelompok harus memiliki sistem yang mampu memberikan istirahat bagi mereka yang sudah bekerja keras di bawah. Dinamika rakit ini adalah bukti bahwa kekuatan sebuah tim terletak pada kepedulian untuk berbagi beban, memastikan setiap nyawa tetap terjaga hingga daratan terlihat. Meskipun sedang berada dalam kondisi darurat di tengah banjir, rakit hidup semut api tetap merupakan sebuah benteng tempur yang sangat mematikan bagi siapapun. Mereka tidak melepaskan kewaspadaan sedikit pun, siap menyerang balik predator air seperti ikan kecil atau katak yang mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan. Gigitan dan sengatan beracun akan segera mendarat pada musuh yang mencoba memakan bagian dari rakit tersebut, memberikan perlawanan yang sangat sengit. Jika ada predator yang mencoba mengusik, semut api akan segera merespon dengan gelombang serangan yang terkoordinasi, di mana ratusan semut akan menjalar ke tubuh musuh secara serentak. Mereka tidak mengenal rasa takut meskipun berada di medan yang tidak menguntungkan, menjadikan rakit mereka sebagai pulau kematian bagi makhluk yang meremehkan ukurannya. Pertahanan ini memastikan bahwa angka kehilangan akibat pemangsa tetap berada pada titik terendah selama perjalanan panjang mereka di atas air. Kekuatan pertahanan ini berasal dari rahang mereka yang sangat kuat dan kemampuan menyengat berkali-kali tanpa kehilangan tenaga dalam waktu singkat. Racun alkaloid yang mereka suntikkan memberikan efek rasa sakit yang instan, memaksa predator untuk segera menjauh dan mencari mangsa lain yang lebih mudah ditaklukkan. Rakit ini adalah sebuah wilayah kedaulatan yang bergerak, sebuah zona terlarang yang harus dihormati oleh semua penghuni perairan yang sedang meluap tersebut. Keagresifan semut api di atas air menunjukkan bahwa, bagi mereka, pertahanan diri adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses penyelamatan diri itu sendiri. Mereka tidak hanya fokus pada bagaimana caranya agar tidak tenggelam, tetapi juga bagaimana caranya agar tidak menjadi santapan di tengah jalan yang sunyi. Strategi pertahanan ganda ini menjadikan koloni semut api sebagai salah satu makhluk paling tangguh yang pernah diciptakan oleh proses evolusi yang panjang. Dalam situasi yang paling rentan sekalipun, semut api tetap menunjukkan taringnya sebagai predator puncak di kelasnya masing-masing. Mereka adalah pengingat bahwa kelembutan anyaman rakit mereka hanyalah tirai bagi kekuatan militer yang siap meledak kapan saja jika diperlukan demi keamanan kolektif. Di atas permukaan air, mereka tidak hanya mengapung, mereka berlayar dengan kehormatan seorang prajurit yang siap mati demi melindungi apa yang mereka anggap sebagai rumah. Banjir bagi sebagian besar makhluk hidup adalah bencana yang menghancurkan, namun bagi semut api, itu adalah sarana ekspansi untuk menyebar ke daratan baru. Kemampuan rakit hidup mereka memungkinkan koloni untuk menempuh jarak yang sangat jauh, melewati rintangan geografis yang biasanya tidak bisa mereka seberangi di daratan. Melalui arus air, mereka bisa mencapai wilayah yang belum pernah mereka huni sebelumnya, menjadikannya peluang emas untuk membangun koloni baru. Berasal dari wilayah Amerika Selatan, semut api kini telah menjelma menjadi spesies invasif yang sangat ditakuti di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Utara dan Asia. Keberhasilan mereka menjadi penjajah di tanah asing sangat didukung oleh kemampuan bertahan hidup mereka yang ekstrim dalam menghadapi kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Banjir hanyalah salah satu kendaraan transportasi gratis yang disediakan oleh alam untuk memperluas kekuasaan militer koloni mereka di seluruh dunia. Di wilayah baru yang mereka capai setelah banjir surut, semut api akan segera mengklaim wilayah tersebut dengan agresivitas yang sangat tinggi terhadap spesies lokal.
Mereka seringkali mendominasi sumber makanan dan menghancurkan koloni semut asli melalui perang wilayah yang brutal dan tak kenal ampun sedikit pun. Status mereka sebagai spesies invasif menjadikannya ancaman nyata bagi keanekaragaman hayati lokal di setiap tempat yang berhasil mereka jangkau dan kuasai. Adaptabilitas mereka yang sangat tinggi menjadikan upaya pengendalian populasi semut api menjadi tugas yang sangat sulit bagi otoritas lingkungan di berbagai negara dunia. Mereka bisa hidup di berbagai jenis tanah dan kondisi cuaca, menjadikannya makhluk yang hampir mustahil untuk diusir sepenuhnya setelah mereka menetap dengan kuat. Kemampuan mereka untuk mengubah bencana menjadi peluang adalah bukti dari kecerdasan taktis yang sangat tinggi dari sebuah spesies serangga kecil. Semut api adalah simbol dari daya tahan hidup yang melampaui batas-batas tradisional geografi dan keamanan biologis yang telah ditetapkan oleh manusia. Mereka mengingatkan kita bahwa di alam liar, kegagalan satu pihak adalah kesempatan bagi pihak lain untuk tumbuh dan berkuasa dengan cara yang tak terduga. Banjir tidak membunuh mereka. Banjir justru memberikan mereka sayap air untuk terbang menuju wilayah baru dan membangun kekaisaran api yang lebih besar lagi. Kemampuan semut api untuk memanipulasi tubuh mereka tidak hanya terbatas pada pembentukan rakit saat banjir, tetapi juga saat mereka sedang mencari sumber makanan. Di daratan, mereka seringkali membentuk jembatan hidup untuk menyeberangi celah sempit atau mencapai cabang pohon yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan biasa. Mereka saling memegang kaki satu sama lain, menciptakan struktur gantung yang mampu menahan beban ribuan semut pekerja yang melintas di atasnya. Jembatan tubuh ini adalah hasil dari koordinasi yang sangat cepat, di mana semut-semut pertama akan mengorbankan diri menjadi pondasi bagi rekan-rekannya yang lain. Struktur ini bersifat sementara, namun sangat stabil, memungkinkan arus logistik makanan mengalir dengan lancar dari sumber kembali menuju ke dalam sarang utama. Ini adalah efisiensi kerja yang luar biasa, di mana raga individu secara harfiah menjadi infrastruktur bagi kepentingan perut seluruh anggota koloni. Keajaiban mekanis ini sering kali dipelajari oleh para insinyur karena kemampuan jembatan tersebut dalam mendistribusikan beban secara merata tanpa menggunakan material luar apapun. Semut api memahami prinsip-prinsip arsitektur secara insting, membangun konstruksi yang bisa memanjang atau memendek sesuai dengan kebutuhan navigasi mereka di lapangan. Setiap individu dalam jembatan tersebut berfungsi sebagai penyambung saraf dan otot, menciptakan sebuah alat bantu yang hidup dan responsif. Setelah semua makanan berhasil dipindahkan, jembatan ini akan terurai kembali mulai dari bagian ujung dan setiap semut akan kembali ke fungsi normalnya di dalam koloni. Tidak ada semut yang tertinggal dalam proses pembongkaran ini, menunjukkan tingkat disiplin militer yang sangat tinggi dalam setiap operasi pencarian sumber daya. Kemampuan ini menjadikan mereka sebagai pengumpul makanan yang sangat kompetitif dan sulit dikalahkan oleh spesies semut lain yang lebih konvensional. Struktur hidup ini mengajarkan tentang pentingnya peran penopang dalam sebuah sistem yang ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih jauh dari jangkauan. Semut api tidak melihat pengorbanan menjadi bagian dari jembatan sebagai sebuah beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi kelangsungan hidup saudaranya. Rangkaian tubuh itu adalah simbol dari ambisi yang tak terbatas, sebuah bukti bahwa dengan kerjasama, jarak yang tampak jauh pun bisa dijembatani dengan raga sendiri. Semut api dibekali dengan senjata kimia yang sangat mematikan dalam bentuk racun alkaloid yang disebut solenopsin, disuntikkan melalui alat penyengat bernama stinger. Sengatan ini bukan sekadar gigitan biasa. Ia merupakan serangan kimiawi yang dirancang untuk memberikan rasa sakit yang luar biasa dan melumpuhkan sistem saraf musuh. Bagi manusia, sensasi yang dirasakan adalah panas yang menyengat, seolah-olah kulit sedang dibakar oleh api yang sangat nyata dan tajam.
Nama semut api sendiri diambil dari efek solenopsin ini yang menyebabkan peradangan hebat dan pembentukan lepuhan berisi nanah di permukaan kulit korbannya. Racun ini sangat stabil secara kimiawi, menjadikannya senjata yang sangat efektif untuk melumpuhkan mangsa atau mengusir pengganggu yang ukurannya jauh lebih besar. Sengatan tunggal mungkin hanya menyebabkan ketidaknyamanan, namun serangan massal dari ratusan semut bisa berakibat fatal bagi makhluk hidup manapun. Pada kasus-kasus ekstrim, terutama bagi individu yang memiliki alergi, racun solenopsin dapat memicu reaksi anafilaksis yang sangat mematikan jika tidak segera ditangani medis. Gejalanya meliputi kesulitan bernapas, penurunan tekanan darah secara drastis, hingga kegagalan fungsi organ yang berujung pada kematian dalam waktu yang sangat singkat. Kehebatan racun ini menjadikannya salah satu senjata biologi paling efektif di dunia serangga, sebuah ancaman yang harus selalu diwaspadai oleh manusia. Solenopsin juga memiliki sifat anti jamur dan antibiotik yang terkadang digunakan oleh semut api untuk membersihkan sarang mereka dari kontaminasi makhluk renik yang berbahaya. Senjata ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia membunuh musuh dan di sisi lain ia menjaga kebersihan internal koloni dari serangan penyakit yang tak terlihat. Penguasaan atas senjata kimia ini adalah salah satu alasan mengapa semut api bisa bertahan hidup di berbagai lingkungan yang sangat kompetitif dan keras. Sengatan semut api adalah peringatan bagi kita bahwa kekuatan tidak selalu berkorelasi dengan ukuran fisik, melainkan dengan kualitas senjata yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Di balik ragam merah yang mungil, tersimpan laboratorium kimia yang siap menyemburkan api bagi siapapun yang berani menginjak rumah atau mengusik perjalanan mereka. Solenopsin adalah tanda tangan dari keganasan spesies ini, sebuah pesan rasa sakit yang akan selalu diingat oleh siapapun yang pernah bersinggungan dengan mereka. Dunia semut seringkali kita bayangkan sebagai tempat yang sangat sunyi, di mana mereka hanya berkomunikasi secara diam-diam melalui jejak bau atau feromon di tanah. Namun, jika kita bisa mengecil dan masuk ke dalam sarang mereka, yang kita temukan justru adalah sebuah dunia yang sangat bising oleh getaran yang terus bergerak. Di balik tanah yang tampak tenang dari luar, kehidupan semut api sebenarnya sangat ramai dengan sinyal-sinyal mekanis yang saling bersahutan tanpa henti. Meskipun semut tidak memiliki pita suara untuk berteriak, mereka menggunakan organ khusus yang disebut alat stridulasi untuk menghasilkan bunyi kecil yang berulang. Alat ini bekerja dengan cara menggesekkan bagian perut secara naik dan turun, menghasilkan bunyi unik yang sering disebut oleh para peneliti sebagai suara chirp. Bunyi ini mungkin tidak terdengar oleh telinga manusia, namun bagi penghuni sarang, itu adalah bahasa yang menyampaikan informasi krusial dengan sangat cepat dan akurat. Bahasa getaran ini seringkali lebih efektif dibandingkan sinyal bau karena getaran merambat lebih cepat melalui tanah dibandingkan molekul feromon yang harus menyebar di udara. Getaran ini menjadi sarana komunikasi real-time, memungkinkan koloni untuk bereaksi secara instan terhadap ancaman yang datang tiba-tiba dari luar sarang mereka. Dalam gelapnya labirin tanah, suara gesekan tubuh ini adalah cahaya yang memandu setiap langkah pekerja dalam menjalankan tugas harian mereka yang sangat padat. Semut api merespons getaran ini bukan dengan pendengaran, melainkan melalui kaki mereka yang sangat sensitif terhadap gerakan sekecil apapun di permukaan tanah tempat mereka berpijak. Sistem saraf mereka dirancang untuk menerjemahkan frekuensi getaran menjadi perintah yang spesifik, apakah itu panggilan untuk membantu, tanda makanan, atau peringatan bahaya. Ini adalah jaringan komunikasi nirkabel yang paling tua dan paling canggih di dunia serangga, sebuah sistem yang memastikan seluruh koloni tetap terhubung secara harmonis. Kesunyian di permukaan tanah hanyalah sebuah ilusi yang menipu mata manusia yang terbatas inderanya terhadap dimensi kehidupan makhluk kecil ini secara utuh. Di bawah kaki kita ada ribuan percakapan getaran yang sedang berlangsung, mengatur strategi perang, pembangunan sarang, hingga perawatan generasi baru yang akan datang nanti.
Dunia semut adalah dunia yang bergetar, sebuah simfoni gesekan tubuh yang membuktikan bahwa komunikasi adalah kunci utama dari keteraturan sosial mereka yang sangat luar biasa. Dalam gelapnya tanah yang penuh dengan tantangan, getaran menjadi sangat penting ketika seekor semut api terjebak atau tertimbun oleh tanah yang runtuh secara mendadak. Semut yang dalam bahaya akan meningkatkan frekuensi getaran tubuhnya sebagai sinyal darurat yang sangat kuat untuk memohon bantuan kepada rekan-rekan satu koloninya. Getaran ini dirasakan oleh semut lain melalui kaki mereka, memicu respons penyelamatan instan yang bergerak serentak menuju pusat getaran tersebut dengan sangat terarah. Kekuatan bahasa getaran ini sangat mendalam, menembus batas-batas rasionalitas koloni, demi tunduk pada sinyal yang dianggap berasal dari otoritas tertinggi mereka. Kemampuan untuk berkomunikasi melalui getaran ini sudah muncul sejak awal kehidupan, bahkan saat semut api masih berada dalam fase pupa yang tampak diam dari luar. Pupa yang baru berkembang akan menghasilkan getaran kecil agar tetap dikenali sebagai anggota koloni dan mendapatkan perawatan maksimal dari semut-semut perawat yang bertugas di sana. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas dalam koloni tidak pernah benar-benar berhenti, melainkan terus berjalan dari lahir hingga makhluk tersebut akhirnya mati. Dunia bawah tanah adalah panggung bagi peperangan informasi dan manipulasi yang sangat rumit, jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan serangga biasa. Getaran adalah mata uang utama dalam interaksi sosial mereka, sebuah alat yang bisa menyelamatkan nyawa sekaligus bisa menjadi perangkap maut bagi yang terlalu percaya. Di balik tanah yang tenang, terjadi pertempuran getaran yang menentukan siapa yang akan diberi makan dan siapa yang akan dibiarkan mati demi kelangsungan hidup sistem yang lebih besar. Semut api adalah narasi tentang ketangguhan yang dibangun di atas pondasi kerjasama yang tak terbatas dan perlindungan kimiawi yang sangat mematikan bagi musuh-musuhnya. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa ukuran tubuh bukanlah penghalang untuk menguasai dunia, selama kita memiliki sistem komunikasi yang kuat dan kemauan untuk saling mengunci raga demi keselamatan bersama. Di balik setiap sengatan yang panas, tersimpan sebuah pengabdian tulus dari jutaan individu yang bekerja sebagai satu kesatuan demi menjaga bara kehidupan koloninya tetap menyala.